Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Extraction, keluaran tahun 2020. Film ini mengisahkan seorang tentara bayaran yang mendapatkan misi untuk menyelamatkan anak dari gembong narkoba yang diculik oleh gembong narkoba yang lain. Bagaimana kisah selengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Film diawali di sebuah kota yang tengah hancur akibat mengalami serangan yang besar. Di kota tersebut terdapat seorang pria yang sedang berjuang menembaki musuhnya di sebuah jembatan. Namun kematian bagi pria tersebut sudah hampir dekat. Dirinya sudah mengalami banyak luka akibat sebuah penyerangan. Luka tersebut membuat pria itu mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Ketika ajal hampir menjemputnya, dirinya melihat sebuah penglihatan tentang seorang anak yang sedang di pantai. Kemudian 2 hari sebelumnya di Mumbai, India, ada seorang anak yang bernama Ovi baru saja pulang dari sekolahnya. Dirinya merupakan anak dari gembong narkoba di India yang sedang dipenjara. Ovi yang baru selesai bersekolah lantas dijemput oleh anak buah ayahnya. Setelah sampai rumah, dirinya diperingati oleh anak buah ayahnya yang bernama Saju. Saju merupakan mantan pasukan khusus yang bekerja dengan ayahnya Ovi. Lalu Saju memperingati Ovi untuk jangan keluar rumah setelah pulang sekolah. Namun pada saat malam hari, Ovi menyelinap keluar rumah untuk bertemu teman-temannya di sebuah klub malam. Di sana, Ovi dan temannya mencoba mengisap ganjui di samping klub malam. Dan tiba-tiba saja ada polisi korup mendatangi Ovi dan temannya. Polisi tersebut membunuh temannya Ovi dan menculik Ovi. क्यों मजा आ रहा है हैं? रखा लाइव पड़ा है तुम लोगों के सामने। Keesokan harinya, Saju menemui ayahnya Ovi yang sedang dipenjara. Saju menceritakan bahwa Ovi telah diculik oleh gembong narkoba yang merupakan pesaing ayahnya Ovi. Gembong tersebut bernama Asif yang bermarkas di Dhaka, Bangladesh. Lalu ayahnya Ovi pun menyuruh Saju untuk menyelamatkan Ovi dan mengancam akan membunuh putranya Saju jika Saju tidak berhasil menyelamatkan Ovi. Saju pun takut dengan ancaman itu lalu meminta izin ke istrinya bahwa ia memiliki tugas untuk menyelamatkan Ovi yang diculik. Istrinya pun mendukung Saju untuk menyelamatkan Ovi. Daripada anaknya mati ya kan? कुछ भी करो। Kemudian di tempat lain di Australia, ada seorang tentara bayaran bernama Tyler. Dirinya mendapat kabar dari rekan timnya bernama Nick Khan bahwa ada pekerjaan untuk menyelamatkan seorang anak gembong narkoba India yang diculik. Anak tersebut adalah Ovi. Nick menjelaskan bahwa Ovi diculik oleh pesaing ayahnya yang bernama Asif, yang merupakan penguasa kota Dhaka di Bangladesh. Tyler pun menerima misi tersebut. Lalu mereka pergi ke perbatasan kota Dhaka dan bergabung bersama tim yang lain. Di sana mereka mempersiapkan untuk penyelamatan Ovi dan titik jemput ketika Ovi sudah didapatkan. This is our extraction point. So Jose and Tiago will man a boat. Okay. What about our opposition? Amir Asif, Dhaka's very own Pablo. Di sisi lain, Saju berpamitan dengan istrinya untuk mengambil Ovi dari Asif yang menculiknya. Lalu Saju pun pergi ke kota Dhaka. Kemudian di kota Dhaka, Tyler dan timnya melaksanakan misinya. Tyler berpura-pura untuk menjalani negosiasi dengan anak buahnya Asif. Namun ketika sudah sampai di tempat keberadaan Ovi, Tyler dan timnya menyerang para anak buahnya Asif dan menghabisi para anak buahnya Asif dengan sangat brutal. Setelah mengalahkan anak buahnya Asif, Tyler membawa pergi Ovi menuju ke titik penjemputan di sebuah sungai. Sementara itu, Asif mendapat kabar bahwa Ovi telah menghilang. Asif yang mendapat kabar itu pun meminta kepala polisi setempat Kolonel Rashid untuk menutup akses keluar masuk kota Dhaka. Lalu Tyler dan Ovi yang berhasil kabur bergegas menuju kapal yang sudah menunggu kedatangan mereka. Kapal tersebut sudah menunggu di sebuah sungai dan akan mengantarkan Tyler bersama Ovi menuju helikopter yang sudah menunggu di luar kota Dhaka. Itu adalah rencana timnya Tyler dalam aksi penyelamatan Ovi.
Namun ketika mereka menuju ke sana, timnya Tyler yang berada di kapal diserang oleh pria misterius. Pria misterius tersebut dengan sekejap menghabisi para timnya Tyler. Kemudian Tyler mendapat kabar dari Nikan bahwa ada pria misterius yang menyerang dan membunuh semua rekan tim yang berada di kapal. Tyler dan Ovi pun bersembunyi di tengah hutan. Sementara itu, para polisi yang merupakan anak buahnya Asif telah menemukan kapal yang akan membawa Ovi pergi dari Dhaka. Kapal tersebut pun langsung dikepung dan diamankan. Lalu pria misterius yang mengacaukan rencana timnya Tyler mengejar Tyler dan Ovi yang ketahuan telah bersembunyi. Pria misterius itu pun membuka identitasnya dan rupanya ia adalah Saju. Saju dengan seorang diri ingin menyelamatkan Ovi. Namun Saju tidak mengetahui bahwa ada tentara bayaran yang dikirim oleh ayahnya Ovi untuk menyelamatkan Ovi. Mereka pun saling berebutan dalam menyelamatkan Ovi. Selagi mereka berebut Ovi, para polisi yang sudah mendapat perintah mengepung Tyler dan Ovi yang berusaha kabur. Di dalam pelariannya, Tyler dan Ovi menggunakan mobil untuk kabur dari kepungan polisi dan juga Saju yang berusaha untuk mengambil Ovi. No, left. You just passed it. Fuck's sake! Past the gate. One gate. Turn right. Cut! Bloody truck in front. Kemudian ketika Tyler dan Ovi sudah terjepit, mereka pergi ke sebuah apartemen dan bersembunyi. Di sana para polisi pun mengejar Tyler dan Ovi yang pergi ke apartemen. Para polisi itu pun memeriksa di setiap kamar-kamar apartemen. Lalu tanpa diduga, Tyler menyerang polisi yang sedang mencarinya. Tyler pun menghabisi para polisi yang berada di apartemen. Kemudian setelah berhasil mengalahkan para polisi, Tyler dan Ovi berhadapan dengan Saju yang berhasil menemukan mereka. Tyler pun langsung menghadapi Saju yang mencoba merebut Ovi darinya. Pertarungan di antara mereka pun tidak terelakkan lagi. Mereka pun bertarung di tengah jalan dan disaksikan oleh para warga setempat. Lalu ketika mereka sedang bertarung, Tyler tanpa sengaja ketabrak oleh sebuah mobil. Hal itu pun membuat Saju berhasil mendapatkan Ovi. Namun tak begitu lama, Tyler menabrak Saju menggunakan sebuah truk lalu mengajak Ovi masuk ke truk tersebut dan kabur dari kejaran polisi. Mereka yang sadar bahwa lagi dikejar polisi, mereka berdua loncat dari truk tersebut dan membuat truk tersebut terbalik lalu meledak. Para polisi yang mengejar mereka tidak berhasil menemukan mereka yang kabur. Kemudian pada malam harinya, Asif meminta Kolonel Rashid untuk memerintahkan semua pasukan polisi membunuh Tyler dan Ovi. Di sisi lain, Saju yang habis ketabrak pergi ke tempat penginapan. Di penginapan, Saju menelpon istrinya dan memberitahu istrinya bahwa jika dalam 12 jam tidak mendapatkan kabar darinya, maka istrinya harus kabur membawa anaknya dan menghilang. Sementara itu, Tyler dan Ovi yang berhasil kabur, mereka berlindung di ruang sebuah pabrik. Di tempat itu, Tyler mendapat telepon dari Nikan. Nikan memberitahu Tyler bahwa ayahnya Ovi sudah menipu. Bayaran yang dijanjikan tidak dibayarkan. Nikan pun meminta Tyler untuk meninggalkan Ovi dan pergi menyelamatkan diri ke seberang jembatan di luar kota Dhaka. Namun seketika, Tyler terbayang-bayang dengan seorang anak yang sedang berada di pantai. Tyler pun memastikan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Ovi dan akan mendapatkan uangnya jika Ovi berhasil dibawa pulang. Just find my money. Look. Lalu Tyler dan Ovi pergi dari tempat tersebut. Mereka pun mencoba mencuri sebuah mobil, namun mereka diserang oleh anak buahnya Asif yang masih remaja. Para remaja tersebut menyerang Tyler, namun Tyler berhasil mengalahkan para remaja tersebut dengan mudah.
Setelah mengalahkan para anak buahnya Asif, Tyler dan Ovi dikepung oleh polisi yang berhasil menemukan mereka. Mereka pun bersembunyi di sebuah selokan. Lalu di selokan, Tyler menghubungi Nikan untuk meminta Gaspar, rekan timnya yang tinggal di Dhaka, untuk menjemputnya. Gaspar pun datang dan membawa Tyler bersama Ovi ke rumahnya. Di rumahnya Gaspar, Tyler dan Ovi beristirahat. Di sana mereka saling bercerita. Tyler pun bercerita tentang anaknya. Dahulu ia memiliki seorang putra yang sudah meninggal karena sebuah penyakit. Di saat anaknya meninggal, dirinya tidak ada di samping anaknya. Oleh sebab itulah Tyler sedih jika mengingat anaknya yang masih kecil kena penyakit limfoma. Suasana pun menjadi sedih ketika Tyler menceritakan anaknya yang sudah meninggal ke Ovi. How did he die? Lymphoma. Kemudian Tyler menemui Gaspar. Gaspar ternyata menginginkan Ovi karena ia telah bekerja sama dengan Asif, sang penguasa Dhaka. Gaspar telah dijanjikan uang $10 juta jika berhasil membunuh Ovi. Tyler pun mencegah rekannya yang ingin membunuh Ovi dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Lalu ketika mereka sedang berkelahi, Ovi datang sambil membawa pistol, lalu membunuh Gaspar yang ingin membunuh Tyler. Setelah itu Ovi meminta Tyler untuk mengembalikannya pulang ke rumah. Tyler pun menghubungi Saju dan meminta Saju untuk bekerja sama memulangkan Ovi ke bapaknya. Keesokan harinya, Saju dan Tyler bertemu. Tyler memberikan beberapa senjata dan memberitahukan bahwa di seberang jembatan keluar kota Dhaka ada helikopter yang akan menjemput. Lalu mereka pun mengatur rencana untuk membawa pulang Ovi. Rencananya adalah Tyler mengalihkan para polisi yang telah memblokade jalan keluar kota Dhaka. Tyler pun menembaki para polisi yang berjaga dengan senjatanya. Kemudian selagi Tyler mengalihkan para polisi, Saju membawa Ovi keluar dari kota Dhaka menggunakan mobil. Namun karena para polisi dan pasukan khusus berjaga di perbatasan kota Dhaka, Saju dan Ovi pun berjalan kaki dan menyelinap dari para polisi yang berjaga. Lalu mereka pun menuju jembatan untuk keluar dari kota Dhaka. Namun mereka ketahuan oleh pasukan khusus. Saju pun membawa Ovi ke sebuah bus yang berada di jembatan untuk berlindung. Sementara Saju meminta Tyler untuk menuju ke jembatan membantu dirinya menghadapi para polisi dan pasukan khusus. Lalu selagi Saju dan Tyler menghadapi para polisi dan pasukan khusus, di seberang jembatan, Nikan dan tim ekstraksi datang dan membantu untuk membantai para polisi dan pasukan khusus kota Dhaka. Kemudian di sisi lain, Asif melihat lewat teropongnya bahwa pasukannya banyak yang mati. Ia pun menyuruh Kolonel Rashid untuk turun tangan langsung menghadapi tim ekstraksi. Kolonel Rashid pun membunuh Saju dengan senjatanya, lalu menembak Tyler yang sedang berada di jembatan. Tyler pun tumbang, namun Nikan berhasil membidik Kolonel Rashid dan membunuhnya. Lalu Tyler yang tertembak oleh Kolonel Rashid dihampiri oleh Ovi. Ovi pun merasa sedih melihat Tyler yang tertembak. Tyler pun meminta Ovi untuk meninggalkannya dan lari ke ujung jembatan, tempat helikopter menjemput. Ovi pun menuju ke ujung jembatan.
Setelah Ovi berada di pihak yang aman, yaitu bersama Nikan dan tim ekstraksi, Ovi melihat Tyler tertembak oleh anak buahnya Asif. Tyler yang tertembak mengenang putranya yang sudah meninggal. Ia melihat putranya sedang bermain di sebuah pantai. Lalu Tyler menjatuhkan diri ke sungai dan Ovi beserta tim ekstraksi pergi menyelamatkan diri dari kota Dhaka menggunakan helikopter. Delapan bulan kemudian, Nikan menemui Asif di sebuah toilet, lalu menembak Asif dan membunuhnya. Di tempat lain, Ovi loncat ke kolam renang di sekolahnya dan bertahan di dalam kolam untuk berlatih menahan nafas. Ini sama seperti yang dilakukan Tyler sebelumnya di Australia. Lalu ketika Ovi muncul ke permukaan kolam renang, ia melihat Tyler samar-samar di pinggir kolam. Dan itulah ending dari film ini. Kesimpulan menurut Gamapra dari film ini adalah seorang tentara bayaran dan timnya mendapatkan misi untuk menyelamatkan anak gembong narkoba yang diculik oleh gembong narkoba lain. Jika berhasil menyelamatkan anak tersebut akan mendapat bayaran yang tinggi. Namun karena anak itu sudah didapat, uang bayaran itu pun tidak dikirim. Sialnya, tentara bayaran dan timnya terjebak di sebuah negara yang dikuasai oleh gembong narkoba yang menculik anak tersebut. Alhasil, tentara bayaran dan timnya harus berjuang hidup agar keluar dari negara tersebut. Bisa disimpulkan bahwa operasi penyelamatan anak gembong narkoba yang diculik buang-buang waktu dan tenaga. Belum lagi harus bertaruh nyawa dari kejaran anak buah gembong narkoba yang menculik anak tersebut. Itulah kesimpulan dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam menyimpulkan alur filmnya. Dan Gamapra menyarankan kepada kalian untuk menonton full filmnya karena itu jauh lebih baik. Di sini Gamapra hanya membuat suatu hiburan kepada kalian yang tidak mau menonton film berjam-jam. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini. Akhir kata, Gamapra pamit undur diri, jaga kesehatan, stay safe dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video alur film yang lainnya. Bye-bye.